Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini sungguh luar biasa. Pertama, karena Anda sekalian, khususnya para ibu, anggota wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Santo Thomas, bersama dengan seluruh WKRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-98. Sungguh usia yang begitu luar biasa tua, bukan muda tetapi tua. Tetapi bahwa dengan ketuaan ini sungguh menjadikan kematangan hidup, kematangan diri dalam organisasi ini. Bukan organisasi yang baru lahir kemarin, tetapi sungguh-sungguh organisasi yang telah mengalami berbagai tantangan zaman hingga saat ini. Tentu akan banyak hal yang menjadi pekerjaan khususnya bagi seluruh WKRI dalam menghadapi situasi dan kondisi yang akan datang pula. Maka syukur yang kedua adalah bahwa tempatnya juga di paroki yang baru. Terima kasih sudah mau menempati gubuk kami. Ala kadarnya semuanya serba AC. Angin cemilir, semoga Anda tidak masuk angin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menampilkan soal bagaimana mengikuti Yesus. Tentu dalam upaya mengikuti Yesus, orang diharapkan menyerahkan diri secara total, menyerahkan diri dengan penuh, bahkan juga dikatakan dengan penyangkalan diri. Ada berbagai dilema yang kemudian dihadapkan pada setiap pilihan yang harus kita alami. Tetapi bahwa apakah kemudian harus menyingkirkan, mengalahkan salah satunya? Maka Yesus mengajak kita lebih bijaksana di dalam merenungkan setiap panggilan yang kita terima itu. Kita akan mendalami dalam sabda Tuhan nanti. Dan mari kita satukan seluruh harapan dan syukur ini dalam Ekaristi. Namun mari kita juga mempersiapkan hati kita supaya dengan hati yang pantas kita boleh merayakan misteri yang suci ini. Dengan rendah hati kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya, khususnya bagi seluruh anggota wanita Katolik Republik Indonesia, dan lebih juga di cabang Santo Thomas. Semoga Engkau juga senantiasa memupuk mereka dalam semangat Roh Kudus, agar mereka dapat menjadi abdi-abdi yang setia dalam melayani gereja dan masyarakat. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan.
dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Kau dipanggil untuk merdeka. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem.
Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Saya akan mengawali atau membuka homili ini dengan membagi dua hal dari Injil Lukas yang kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini dalam memperingati hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-98. Yang pertama, bahwa Yesus dikatakan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan persis bahwa Yerusalem menjadi terakhir atau menjadi tempat terakhir Yesus itu menyelenggarakan karya keselamatannya. Dan yang menarik lagi bahwa dia mengirim beberapa utusan untuk mendahului dia. Dan mereka mulai masuk ke daerah Samaria. Apa yang terjadi di sana? Rupa-rupanya orang Samaria itu menolak Yesus. Padahal kita tahu dalam cerita yang dipakai oleh Yesus, orang Samaria dikatakan baik hati, murah hati, ya, mau menolong. Tetapi kali ini Yesus datang ke tempat mereka tidak menerima Yesus. Saya membagi bagian pertama ini dalam kerangka tugas WKRI adalah bagian profetik dan sekaligus politis, ya kan? Pas ya, ada bagian profetiknya, kenabiannya, tetapi juga sekaligus ada unsur politisnya. Betul nggak? Ibu-ibu sadar nggak kira-kiranya? Atau jangan-jangan tidak sadar kan? Ada bagian profetik, ada bagian politis. Mari kita melihat, ketika melihat kondisi yang demikian, dua murid Yakobus dan Yohanes rupa-rupanya menjadi tersinggung. Mereka marah dan mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mentang-mentang mereka ini adalah murid Yesus, kan?
Karena sebelumnya pernah diutus dengan diberikan tenaga dan kuasa, engkau bisa memberikan, melayani dengan berbagai macam hal. Apalagi cuma menghukum, mengutuk mereka, kan gampang. Tetapi Yesus melarang mereka dan menegur mereka, lalu mengajak untuk pergi ke tempat yang lain sambil meneruskan perjalanan. Nah, saudara yang terkasih, pada bagian ini Yesus sebetulnya ingin mengajak kita sekalian dalam konteks kehidupan kita, bangsa kita juga yang berbineka ini. Persis juga dalam konteks tadi di Samaria. Orang Samaria ini tidak suka dengan orang-orang Yerusalem. Begitu juga dengan orang-orang Galilea, karena mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan juga orang Yerusalem dikatakan cenderung untuk mengintervensi kehidupan orang-orang Samaria, terlebih dalam kehidupan beragama. Maka mereka tidak menyukai. Bahkan ketika hal ini kita sejajarkan dalam pengalaman Nabi Elia dahulu, ketika juga pernah mengalami penolakan, tetapi bahwa kali itu memang terjadi satu kutukan terhadap tempat yang menolak, di mana dia mewartakan pewahyuan Allah. Tetapi Yesus kali ini justru melarang, bukan seperti konteks yang dahulu itu. Kita berbicara dalam konteks kemanusiaan. Justru orang sampai dihantarkan kepada sikap pemahaman bahwa saya mengamini Allah, saya mempercayai Allah bukan karena sesuatu yang disamakan dalam satu persepsi. Maka sikap seperti Yohanes yang Yakobus ini justru akan mengarah kepada sikap intoleran. Kita sekalian dalam zaman-zaman ini menghadapi situasi yang serupa. Orang kemudian mempersepsikan sesuai dengan apa yang diyakini, apa yang dimaksudkan di dalam satu ajaran tertentu. Maka Yesus melarang itu. Justru di sini Yesus mengajak kita dan mengajarkan kita pada bagian pertama ini, mari kita hidup dalam toleransi. Tetapi yang dimaksudkan Yesus bukan soal toleransi saja, orang kemudian dihantarkan kepada satu konsesi tertentu, tetapi bahwa orang sampai pada pemahaman dan keluasan iman yang dia hayati. Sungguhkah bahwa apa yang dia hayati itu sampai menghantarkan dia pada keselamatan itu, pada pemahaman iman yang memang dia tekuni. Nah, beruntung bahwa Anda memang lahir dari Katolik atau memang kemudian baptis dewasa. Ketika Anda meyakini bahwa dalam iman Katolik Anda pun diberikan keluasan dalam mistagogi, dalam katekese, Anda diberikan keluasan untuk sampai pada pemahaman bahwa saya memang percaya pada jalan ini. Maka Yesus melarang mereka untuk membuat hal ini. Maka di sana sebetulnya juga warta kenabian dan sekaligus warta politik itu terjadi oleh Yesus. Bayangkan orang Samaria itu adalah berada di tengah-tengah, tidak mau ke Galilea, tidak mau ke Yerusalem. Yerusalem dan Galilea juga punya kepentingan masing-masing. Apalagi Yerusalem sebagai pusat peradaban, pusat agama, merasa bahwa saya, kelompok kami yang ada di Yerusalem ini adalah yang paling benar. Kami yang paling dihormati. Kami yang ada di paroki Santo Thomas adalah yang paling dihormati. Oh, tidak juga ya. Ya. Yesus justru mengubah cara pandang yang demikian tadi, memperlihatkan kepada mereka bukan soal itu keselamatan dapat dihantarkan. Justru sikap yang represif tadi malah bukan menghantarkan pada keselamatan. Maka bukan semangat dan sikap profetik yang hendak ditunjukkan bila terjadi sampai orang melakukan demikian tadi. Lalu yang kedua, ketika Yesus melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, di tengah jalan bertemu dengan orang-orang yang akan menyatakan mengikuti dia. Ada 3 tipe, ya kan? Orang yang pertama mengatakan,
Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Mungkin dalam ulang tahun yang ke-98 ini Anda juga boleh sambil memurnikan kembali motivasi Anda menjadi anggota Wanita Katolik Republik Indonesia. Saya saja menyebutnya itu luar biasa loh ya. Berat itu. Kalau PK, ada PK nggak di sini? Ada perwakilan dari Pemuda Katolik yang hadir? Tidak ada. Ada. Oh, Aldi ya. Pemuda Katolik, singkat saja itu kan. Tapi kalau ini Wanita Katolik Republik Indonesia, jalan saja rasanya gagah melebihi presiden. Barangkali ini adalah kesempatan kita juga untuk kemudian memurnikan motivasi kita ketika kita mengikuti Yesus dalam cara sebagai ormas Katolik ini. Maka tipe yang pertama tadi mengatakan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yesus menjawab, serigala memiliki liang, burung punya sarang, tetapi putra manusia tidak punya tempat. Apa yang dicari ketika saya masuk menjadi anggota WKRI? Hanya sekedar kumpul? Hanya sekedar cari teman? Ya mungkin itu menjadi motivasi awal. Tetapi mosok sudah 98 tahun hanya cari teman saja, ya kan? Hanya teman untuk ngerumpi, untuk kumpul-kumpul saja? Pastinya kan tidak. Maka Yesus mengatakan, jangan mencari apapun ketika engkau mengikuti aku. Hanya satu yang ditawarkan adalah soal keselamatan. Maka ketika Anda menjadi anggota WKRI, sungguhkah tawaran keselamatan itu juga kita rasakan bersama? Atau justru terbalik, bukan keselamatan, tapi kesialan. Saya jadi anggota WKRI kok gini-gini aja ya. Mau aktif diomongin orang, ya kan? Mau baik salah, mau salah tambah lagi, paling gampang, gitu kan? Maka apa yang ditawarkan oleh Yesus tidak ada selain bahwa keselamatan itu yang kemudian mestinya dinyatakan oleh orang tersebut yang mengalami juga keselamatan yang kemudian ditawarkan untuk orang lain. Ya resikonya menjadi Katolik. Resikonya membawa salib itu, tetapi bahwa salib itu sekali lagi bukan soal hal yang membebani, tetapi menjadikan membentuk diri kita sekalian. Yang kedua, mengatakan, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lalu Yesus menjawab dengan pepatah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya tadi mengatakan tadi pagi, ini slogannya seksi PDKYA, ya kan? Ya, seksi kematian, khususnya bagi yang tidak pernah membayar iuran, ya kan? Ya, jadi silakan menguburkan diri sendiri karena Anda tidak membayar iuran kematian. Ini sangat pepatah yang dipakai oleh seksi-seksi ini, ya kan? Karena apa? Kesel setiap kali nagih tidak pernah dibayar, gitu kan? Pas meninggal, baru diomongkan sesuai sabda Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Bahwa orang ini rupanya juga sama dengan tipe saya ingin meminta izin untuk pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kalau kita membayangkan dalam kultur tersebut, ya kan, orang dalam tata adat, ini kebetulan memakai baju adat ya. Saya akan menyebutkan contoh adat Kalimantan karena saya pernah di Kalimantan. Orang kalau sudah berurusan dengan adat tidak akan pernah selesai, ya kan? Nanti pas hari matinya itu, ya kan? Itu sudah pesta. Besok mau dikubur itu pesta lagi, ya kan? Besok sesudah penguburan pesta lagi, ya kan? Besok ada peristiwa sembahyang 3 hari, 7 hari, 40 hari, pesta lagi, ya kan? Dan sesudahnya itu mikir terus, duitnya dari mana, ya kan?
Akhirnya apa? Orang terus-menerus bergulat di dalam situasi dunianya. Dunia yang dimaksud di sini oleh Yesus adalah soal tantangan hal yang membuat orang kemudian jatuh dan tidak mampu kembali bangkit dalam hidup yang dimaksudkan oleh Yesus tadi. Maka orang ini seakan meminta kelonggaran. Izinkan dahulu aku menguburkan Bapakku. Bukan berarti kemudian menolak keluarga, menolak sesuatu yang memang menjadi bagian hidup kita, tetapi bahwa seringkali kita menjadi sibuk dengan urusan kita sendiri. Bukan soal pembenaran kemudian ketika orang ditanya, kapan mau melayani gereja? Nanti kalau saya sudah pensiun. Ya memang tidak salah sih, bagian Yesus itu kan yang bagian sisa-sisa gitu kan. Toh juga Anda ketika dihadapkan pada pilihan, mau pilih melayani gereja atau berkarir. Gereja tidak ada gaji, di karir Anda ditawarkan 10 juta satu hari. Mikir toh, ayo mana? Sebulan, satu hari 10 juta, sing bayar sopo. Jadi Anda mau memilih mana, ya kan? Tetapi bahwa bukan soal itu yang dimaksudkan oleh Yesus, ya kan? Yang dimaksudkan oleh Yesus karena apa? Kita seringkali mengulur-ulur waktu dan akhirnya kita menjadi sibuk, tidak terfokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya kan? Apakah kemudian di dalam hidup kita prinsip-prinsip warta Injil itu tetap kita pegang? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang yang bekerja dalam instansi tertentu atau dimanapun Anda berada, apakah kemudian warta Injili itu tetap Anda bawa dari pagi sampai malam? Kalau memang demikian, Anda konsisten, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, meskipun Anda tetap berkiprah di luar sana. Ini juga sama yang ketiga, mengatakan, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan Yesus menjawab, setiap orang yang mau membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita itu hidupnya adalah mengarah ke depan atau belakang? Depan ya. Mata itu di depan, maka yang dilihat adalah di depan, bukan belakang. Tetapi orang cenderung melihat kemana? Belakang ya? Ya, maka apa yang dikatakan, apa yang dibuat seringkali nubruk-nubruk. Karena apa? Tindakan perbuatan tidak terukur. Ini bahasa polisi kan? Nah, ya kan? Kenapa? Melihatnya cenderung ke belakang, masa lalu, sesuatu yang seringkali membuat orang tidak nyaman, ya kan? Hal-hal yang kemudian, wah ini bahasa Kerawang, ya, mesti dibuat konsolidasi dan rekonsiliasi, ya kan? Oh iya, saya ketua komisi kok. Ya. Kalau Anda tidak pernah membuat ini, maka Anda sebagai pribadi tidak akan pernah menjadi maju. Anda tidak akan pernah membuat satu pertumbuhan dan perkembangan baik dalam iman maupun juga dalam organisasi Anda. Maka saya mengatakan tadi, disinilah kemudian Yesus juga menawarkan dan mengajak kita pada nilai profetik dan juga hal politik yang kemudian menjadi tanda sarana kita untuk kemudian menyatakan sarana keselamatan Allah itu. Maka jangan dikira bahwa ketika Anda masuk di dalam anggota wanita Katolik Republik Indonesia ini juga menjadi jalan penyucian diri Anda. Wah, hebat nggak? Dengan menjadi anggota WKR itu Anda itu menyucikan diri sendiri dan orang lain loh. Percaya nggak? Nggak percaya ya? Kalau Anda saja tidak percaya, bagaimana mungkin saya juga akan membuat Anda percaya itu loh. Anda itu masuk dalam situasi demikian sebagai ormas Katolik itu juga bagian panggilan tadi. Maka jelas
Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk tidak mengulur-ngulur waktu. Mari mulai keluar dari zona nyaman. Mari keluar dari paroki Anda. Ya, suarakan suara gereja di luar sana. Jangan hanya ngurusi makanannya Romo saja. Romonya sudah gemuk-gemuk loh. Ya. Suarakan di sana, kebenaran itu mesti dinyatakan. Dan dengan cara itu Anda mengambil kesempatan menyucikan melalui kebenaran yang Anda sampaikan. Jadi tidak usah yang macam-macam, harus doa yang bagaimana dan sebagainya. Ya boleh-boleh, tetapi justru lewat aktualisasi tindakan itu Anda dipanggil secara nyata. Dan Santo Paulus mengatakan kepada kita, kita semakin menjadi pribadi yang merdeka untuk kemudian menegakkan perdamaian, menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan sebagai perempuan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Amin. Merdeka? Wah, wajahnya masih dijajah gitu. Ya. Semangat ya, semangat. Saya merasa kagum pada hari kebaya kemarin tuh ya. Seandainya ini menjadi satu warna di Indonesia dan tercipta sungguh, wow, luar biasa gitu kan. Paling tidak Anda mulai dari kelompok ini, maka mesti kemudian didorong dengan baik. Maka saya berpesan kepada Anda sekalian, ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya di cabang Santo Thomas, mari mulai mengambil bagian itu dengan baik. Ya. Panggilan yang kemudian sudah dinyatakan kepada Anda menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita itu hendaknya semakin dinyatakan dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja boleh, tetapi bahwa porsi Anda itu adalah di luar sana, ya kan? Berjejaring, bersinergi dengan paroki. Anda punya keluasan ke sana, bergeraklah. Jangan adem ayem saja tiap minggu jualan, ya boleh itu kan, tetapi bahwa jangan lupa esensinya adalah Anda menunjukkan sesuatu itu tadi sebagai pribadi yang dipilih Tuhan, sebagai pribadi yang dinyatakan, saya mau mengikuti Engkau, saya mau untuk menyediakan waktu mewartakan kabar sukacita itu. Sehingga dengan demikian kita diharapkan untuk semakin mampu membuka diri terhadap kekuatan roh. Yesus sendiri juga sama dihadapkan senantiasa pada pilihan-pilihan. Ketika Yesus masuk ke padang gurun, dia dihadapkan pada pilihan mau ikut kehendak Allah atau kehendak yang lain. Tetapi bahwa dia mampu karena kekuatan roh yang menuntun dia untuk mampu melalui itu dalam sejarah karya keselamatan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, dalam Kristus kita telah dipanggil untuk menjadi bebas. Marilah berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat berkembang terus dalam kebebasan sejati. Marilah kita mohon kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga semangat penyangkalan diri dalam gereja menjadi tanda iman akan datangnya kebahagiaan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, jiwailah para pemimpin dengan semangat pengabdian tanpa pamrih serta ulet. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan perkawinan,
Ya Bapa, dampingilah para muda-mudi agar mereka belajar saling melengkapi dan saling mempercayai dalam cinta kasih yang indah dan murni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wanita Katolik Republik Indonesia, Allah yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta, pada hari gembira ini kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas ulang tahun organisasi kami Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-98. Semoga Wanita Katolik Republik Indonesia sungguh mampu memberi warna dan semangat baru dalam pelayanan bagi wanita di tanah air kami. Kami juga mohon rahmat penyertaan-Mu untuk para pemimpin pusat hingga ranting beserta pengurusnya, juga bagi semua anggotanya. Berkenanlah Engkau memberkati kami dengan roh pengetahuan, kebijaksanaan, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kasih dalam menjalankan tugas pelayanan bagi gereja dan negara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota WKRI yang sedang sakit, Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi anggota WKRI yang sedang sakit. Perkenankanlah tangan kasih-Mu menjamah mereka yang sedang sakit, memberi mereka kekuatan jiwa dan raga, dengan penuh iman dan harapan agar mereka sembuh dari sakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami manusia bebas, agar dapat menegakkan keadilan, perdamaian, serta kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana ilahi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang
Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Persatukanlah roti dan anggur ini dengan korban putra-Mu sehingga menghasilkan kebebasan sejati, khususnya juga bagi seluruh anggota Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Thomas dalam melaksanakan karya panggilan-Mu dalam hidup sehari-hari, dalam bermasyarakat dan menggereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tadi hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami
menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami, Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tidak pantas engkau datang beras saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
kasih-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Setiap kami untuk mengikuti programmu, Kau berkati dan cinta kasih Kamu kepada sesama, kepada bangsa dan negara, juga semakin nyata dalam tindakan kami sebagai anggota wanita Katolik Republik Indonesia, sehingga pada saat nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan yang demi Kristus Tuhan dan Bapa kami. Amin. Mari kita Tuhan bersama